pada kelompok perempuan. Iya. Ya, Iya. kelompok perempuan, pembatik perempuan gitu ya. Enggak salah tetap ya. Oh iya. Jadi lebih pada menyoroti pada perilaku, ya, perilaku dan kehidupan dari pembatik itu, Iya. dalam posisi dia sebagai bagian dalam proses Pembuatan batik. produksi batik, ya. Dan itu harus diingat bahwa mengapa saya katakan seperti itu, supaya ada fungsi yang jelas bahwa Anda tidak akan berbeda, ya, harus bisa membedakan antara penulisan yang terfokus pada produksi batik dengan tulisan Anda yang melihat pelaku produksi, yaitu kelompok perempuan, ya, kelompok perempuan yang ada di dalam proses produksi. Jadi itu harus berbeda, meskipun nanti pasti akan berbicara tentang bagaimana perempuan itu melakukan melakukan tindakan-tindakan atau pekerjaannya dia ketika dia sedang bekerja. Itu pasti akan diceritakan, dan itu menjadi bagian di dalam penceritaan proses produksi itu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa Anda melihat itu hanya sebagai bagian, ya, tapi Anda akan melihat sebagai satu keseluruhan dari aktivitas yang terbangun yang dilakukan oleh perempuan pembatik, tidak hanya ketika dia melakukan pekerjaan dia sebagai pembatik, tapi juga bagian-bagian yang lain dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, sehingga kalau saya membaca di latar belakang ini, Anda masih berceritanya itu proses produksi, ya, lebih mengarah ke itu, ya. Jadi lebih melihat batik itu sebagai proses produksi. Coba Anda lihat per paragraf, ya. Paragraf pertama, oke, kita melihat ini pengantar pada proses produksi, ya. Makhluk itu membutuhkan adanya kebutuhan, ini bagaimana yang berkaitan dengan ekonomi, ya. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Nah, industri memiliki peran dalam kedinamikaan. Nah, di sini Anda sudah mulai masuk ke produksi. Oh iya, ini Ya, komoditas industri. Masih bisa ditolerir. Nah, kemudian Anda di bagian ini, bagian paragraf ketiga, Anda ngomongin tentang batik. Nah, ini yang mulai di sini saya kira ada kecenderungan dalam pola pikir Anda yang tertanam dalam tulisan ini. Anda kemudian menggiring pembaca pada proses produksi itu. Kalau alifnya pertama kedua, oke lah, itu sebagai pengantar aja. Tapi ketika membaca mulai paragraf ketiga, ini sudah bicara tentang batik sebagai sebuah komoditas perdagangan, kemudian proses produksi gitu. Nah, itu sampai pada penceritaan yang sangat detail, ya, sangat detail tentang bagaimana mulai adanya proses pengenalan batik di Sendang itu, ya, Sendang Rejo, Sendang Agung gitu ya. Siapa yang ini kemudian kita menangkapnya Anda sedang menulis tentang sejarah batik, sejarah produksi batik, lagi kayak situ, dan persoalan-persoalan yang muncul, bahkan ada hal-hal yang kemudian ini, Mbak, misalnya Anda memasukkan persoalan Gestapo, oke lah, Gestapo itu sebagai satu
dinamika politik nasional yang saya kira tidak hanya berpengaruh pada sektor ekonomi saja di wilayah Sendang Agung, tapi saya kira ini berpengaruh pada di level nasional, semua terpengaruh itu. Nah, jadi apa yang saya ingin katakan di sini, Anda terlalu membuat satu generalisasi terhadap sebuah peristiwa. Kalau misalnya memang ada satu hal yang spesifik, ya, misalnya ketersediaan, ternyata para pembatik itu atau organisasi batik, misalnya mungkin waktu itu ada organisasi atau seperti apa, atau para pemilik modal yang ada di situ, juragan-juragan batik itu terlibat dalam Gestapo yang ada di Sendang Agung, ya. Itu justru menjadi satu hal yang bagus. Tapi kalau tidak ada, kalau hanya sebagai satu fenomena nasional saja, itu sebaiknya saya kira perlu dipikirkan kembali untuk dicantumkan. Karena pasti nanti akan dikejar oleh pertanyaan tentang kaitannya apa dengan itu, buktinya apa, ada keterkaitan itu. Ya misalnya kalau Anda menemukan misalnya, para juragan batik itu kemudian mereka terlibat sebagai dalam partai komunis misalnya, kemudian ini berpengaruh terhadap misalnya para pekerjanya gitu, termasuk pekerja wanita, karena Anda mengurusnya kepada pekerja wanita, itu tapi karena tidak ada ya jangan memaksakan gitu. Ya maksud saya seperti itu. Dan ada yang perlu saya koreksi di sini, Anda aspek kronologinya itu tidak jalan. Jadi misalnya melompat-lompat gitu loh. Udah ngomongin tahun 84, balik tahun 30, 70, ke 60 gitu. Jadi coba dirunutkan. Ya. Nah, yang coba dari latar belakang, kalau menurut Anda yang sudah mengarah pada kehidupan fokus tulisan Anda tentang pembatik perempuan, kehidupan pembatik perempuan yang mana? Alinea yang mana? Ini baru yang ini sih Bu, setelah ada yang batik tulis diproduksi oleh masyarakat Sendang Agung dimulai pada tahun 1970, itu dipelopori oleh Haji Ishak dan Sumika. Bukannya yang halaman 7. Coba halaman 7 alinea terakhir. Oh iya, tenaga pada usaha. Kamu berbicara tentang tenaga kerja, kemudian berbicara tentang perempuan di situ, ya. Meskipun ini masih umum bahwa batik ini, para perempuan ini dikaitkan dengan tradisi yang ada pada masyarakat secara umum bahwa laki-laki itu keluar, gitu ya. Ya. Mau di dalam. Nah, makanya saya kasih catatan di sini. Ketika berbicara mengenai produksi batik, ada kekhasan, misalnya ada bicara tentang batik Sendang Agung yang berkaitan dengan proses produksinya, ini didominasi oleh tenaga perempuan. Ya. Jadi ini sebenarnya dari sini, bukan dari yang atas itu nanti itu yang atas itu. Jadi Anda menyodorkan, membuat satu narasi yang kuat tentang latar belakang bahwa di Sendang Rejo ini ada produksi batik. Produksi batiknya ini lebih bersifat produksi dalam bentuk bisnis keluarga. Ada beberapa bisnis keluarga gitu, atau lebih mungkin dalam kategori kerajinan.
ya, industri kerajinan yang dikelola oleh beberapa keluarga. Yang dikelola oleh industri keluarga kalau saya katakan itu ya. Nah, di mana industri ini sangat didukung oleh adanya pekerja-pekerja perempuan. Nah, pada akhirnya selanjutnya itu. Jadi misalnya Anda mengatakan bahwa produksi batik yang ada di Sendang Rejo ini mempunyai satu hal yang unik dibandingkan dengan yang lain. Batik-batik yang lawean, batik yang lasem, batik apa gitu ya. Di mana kekhasannya ini didominasi oleh tenaga perempuan. Anda bisa mungkin membuat satu narasi pendukungnya bahwa hal ini terkait dengan adanya kebiasaan. Rekam aja kalau misalnya ini bisa direkam. Sudah. Jadi dikaitkan dengan adanya kebiasaan yang berkembang pada masyarakat Lamongan, laki-laki harus keluar atau mencari nafkah di luar wilayahnya. Nah, ketersediaan tenaga perempuan ini yang kemudian juga terlihat kan di dalam produksi batik, ya. Nah, kemudian di alinea selanjutnya ada poin-poin yang harus Anda munculkan bahwa para pekerja batik perempuan ini mereka mempunyai satu pola kehidupan yang khas, ya. Dia sebagai pekerja dan dia juga mempunyai satu aktivitas yang terbangun yang khas dari para pekerja batik ini. Mungkin Anda bisa menyebutkan bahwa mereka adakah dalam kategori, meskipun ini kan seperti industri rumahan, tapi industri rumahan ini saya kira ada, apakah saya ingin tahu industri rumahan ini apakah ada semacam pemilik industri kemudian ada pekerja-pekerjanya? Kalau di Sendang itu ada juragan, terus si juragan itu ngumpul, maksudnya koordinasi sesama juragan. Kemudian per juragan ini punya beberapa anak buah dan anak buah juga. Ini menyabang, nggak cuma satu juragan. Juragan ini satu kan berarti ada beberapa proses ya. Ada mulai menggambar atau nitik, kemudian mulai setelah menggambar itu ada membatiknya. Kemudian ada pekerjaan lain yaitu nyelup, pewarnaan itu. Kemudian sudah pada dalam distribusi, pelorot, pelorot dan lain-lain. Kemudian sudah dalam bentuk jadi. Nah, apakah ini dalam satu produksi atau sendiri-sendiri produksinya? Beda-beda. Oke. Jadi juragan ini ada yang membayar, yang gambar, tukang gambar, ada gitu. Kalau juragannya hanya menyediakan kain, canting, kemudian malam gitu. Terus nanti kalau selesai pekerjanya itu setor lagi, nanti tak beli. Nah, yang unik itu ada yang ini Bu, koordinasinya itu ada kayak kantornya gitu loh Bu. Dan setiap ada festival itu pasti si ini itu gantian, ayo kamu, sekarang kamu, jadi gantian. Kayak ada lomba, bukan sih, festival ya, pameran gitu, gantian. Misal dari RT 1 gantian, nanti yang RT 2 yang punya kan banyak gitu Bu. Nah, ada nggak yang model seorang juragan dia punya rumah produksi yang membawai mulai dari menggambar, membatik, melorot, mewarnai, melorot sampai pada, ada nggak? Ada, namanya Bu Sri Wahyuni. Ya, jadi kan Anda nanti bisa melihat ada yang model per kategori dalam tahapan-tahapan pembatikan. Dari produksi yang spesifik, yang hanya menggambar saja, ada yang nitik atau membatik itu, kemudian ada yang persiapan pewarnaan sampai melorot gitu ya.
Dan, nah, ini yang kembali lagi bahwa nanti mungkin Anda akan melihat bahwa pekerja itu ada yang pekerja berdasarkan spesifikasi tertentu misalnya ya. Ada yang dia sebagai pekerja secara keseluruhan dalam sebuah rumah produksi. Nah ini mungkin perlu bedakan ya, perlu dibedakan apakah pekerja yang ada di bawah rumah produksi, satu rumah produksi itu berbeda dengan model pekerja-pekerja yang hanya pada satu tahapan pembatikan saja gitu. Nah, misalnya kalau yang berada di rumah produksi itu kan semacam pekerja langsung gitu. Iya, pekerja. Dia terus ada di situ. Tapi kalau yang kelompok ini kan mereka mengerjakan ya hanya itu saja dan tidak terus menerus. Mungkin dalam kategori sebagai pekerja sampingan, ya, atau pekerja musiman gitu. Ketika ada job untuk menggambar, mereka menggambar. Setelah itu ya sudah, kalau sudah selesai, ini pasti akan berbeda. Maksud saya ini nanti akan mempunyai satu pola yang berbeda saya kira. Misalnya pekerja yang terus menerus di satu rumah produksi, dia kan membentuk satu aktivitas kehidupan yang berbeda dengan yang mereka hanya melakukan saat-saat tertentu saja. Yang opsi-opsi tadi. Mungkin mereka justru hanya sebagai pekerja sampingan, ya. Tapi kalau yang pekerja itu memang dia pekerjaannya di situ, gitu. Nah ini mungkin akan berbeda di dalam nanti akan Anda kategorikan pekerja dalam sebuah rumah produksi tetap atau hanya sebagai pekerja sampingan. Kalau yang pekerja sampingan itu kehidupannya seperti apa? Ya, mungkin bisa terutama dalam aspek ekonomi, mereka hanya melakukan pekerjaan itu sebagai pekerjaan sampingan sehingga nanti membentuk adanya perilaku atau kehidupan yang berbeda. Mungkin dia lebih banyak melakukan aktivitas keseharian sebagai ibu rumah tangga. Iya, bukan. Tapi kalau yang pekerja terus menerus itu mungkin akan berbeda. Ya. Nah, tapi semuanya itu mereka adalah pekerja gitu, pekerja perempuan. Dan apa yang saya ingin tanya lagi pada Anda, apa itu yang akan Anda tulis mengenai para perempuan itu, para perempuan pembatik, atau Anda mau nulis produksi? Saya masih ingin produksi batik, di mana pekerja itu hanya menjadi bagian. Kalau yang satu, pekerja itu menjadi fokus tulisan Anda. Anda menyoroti tentang para pekerja ini, kehidupan para pekerja ini. Kalau yang satu, para pekerja ini hanya menjadi bagian dalam proses produksi. Yang mana? Kalau saya pribadi itu suka yang opsi kedua sih, Bu. Soalnya produksi. Iya, bukan. Yang pekerja bagian dari produksi. Oke. Jadi kalau seperti itu harus, saya ingin betul-betul menanam kepada Anda bahwa Anda menulis para pekerja ini, bukan menulis produksi ini. Produksi menjadi bagian. Tapi kalau yang satu, produksi itu menjadi item utama, ya, pokok utama yang akan Anda tulis, sedangkan pekerja perempuan menjadi bagian. Gitu ya. Oke. Jadi saya kira ini di halaman ke-7 itu menjadi tolak awal Anda mau masuk ke persoalan pekerja. Ya, pekerja, Anda menyoroti tentang bagaimana pekerja perempuan, para pembatik itu. Ya. Nah di sini tapi kembali lagi bahwa Anda harus membuat satu kalimat yang jangan langsung, misalnya ini kan Anda langsung tenaga kerja besar dari anggota mau apa?
tenaga Kerja dari tetangga kerja batik. rumah Tulis tangga. alat pengaman berasal dari anggota rumah tangga sendiri. Ya, Maksudnya langsung apa? duduk. Ini maksudnya yang tetangganya daripada nganggur gitu, ya wes kamu ikut saya aja, tak kasih tugas ini gitu, nanti batiin gitu. Anggota rumah tangga sendiri. Kalau yang anggota rumah tangga sendiri ini seperti suami atau istri gitu ikut Nanti juga. ini kan ya oke, tenaga kerja ini nanti harus Anda bagi ya. Ya bagi. Tetap ada tenaga kerja laki-laki ya. Ya ada, Oke. tapi dia hanya berperan kecil membantu. Yang lorot itu misalnya. Ya benar Bu, jenengan Tenaga kerja yang berat itu kan. melorot. Kebanyakan mereka yang memproduksi batik yang memiliki atau yang memproduksi. Yang memiliki Ya langsung aja pekerja gitu loh. Ya. Nggih. Hmm. Kata pekerja. Ya. Biar nggak bingung. Bahasanya jangan bahasa karena memang kata memang itu kan semacam subjektivitasnya kelihatan. Iya. Ada justifikasi subjektif yang muncul. Jadi misalnya Anda ngomong aja bahwa hal ini dikaitkan dengan tradisi pada masyarakat Lamongan. Anda bisa menambahi itu tentang konsep tentang apa kebiasaan pada masyarakat Lamongan. Yang misalnya mungkin ada ungkapan kalau seorang laki-laki yang atau konsep merantau pada masyarakat Lamongan gitu ya. Jadi ada satu keyakinan pada masyarakat Lamongan kalau laki-laki ya harus keluar, harus mencari pekerjaan di luar. Misalnya ada konsep seperti itu. Nah, ini saya contohkan misalnya kalau di Madura di Bawean itu kan ada kenapa disebut Pulau Putri, ya. Bawean kan disebut dengan Pulau Putri juga penyebutan Pulau Putri karena banyak perempuannya di situ daripada laki-laki. Tapi ini dikaitkan dengan konsep hidup masyarakat Bawean bahwa seorang laki-laki yang dewasa dianggap dewasa itu kalau dia sudah melakukan keluar mencari nafkah di luar wilayah Bawean. Jadi konsep itu ada di situ. Sehingga kemudian menentukan adanya istilah pada masyarakat Bawean, wilayah Bawean itu sebagai Pulau Putri, pulau yang isinya anak perempuan aja. Gitu. Nah, apakah yang ada di Lamongan seperti itu? Ada satu tradisi pada masyarakat atau kebiasaan mungkin ya, belum membentuk adanya satu aturan adat atau aturan sosial. Tapi sebagai satu kebiasaan gitu misalnya ada mengatakan kebiasaan pada masyarakat Lamongan bahwa laki-laki ini mereka akan bekerja di luar wilayah Lamongan misalnya, secara merantau gitu. Atau bekerja di sektor-sektor produksi yang lain selain batik misalnya ya. Nah ini bisa dijelaskan oleh ini. Kalau yang atas ini Mbak, yang mulai dari Pak siapa itu, pelopornya siapa, pelopornya. Nanti disimpan aja. Oh disimpan. Untuk bab 2. Oh gitu. Atau bab 3 bisa. Terutama tadi ngomongin tentang asal-muasal batik yang ada di Sendang Agung. Jadi jangan dibuang, tapi di skip nanti masuk ke bab selanjutnya. Ya. Jadi intinya itu. Jadi di bagian ruang lingkup ini justru Anda ini mulai titik awalnya di halaman 7 itu ya, di paragraf akhir itu ya, halaman 7 coba halaman 8 masih ada. Sebenarnya ini selain berkaitan dengan pekerjaan membatik ini memerlukan adanya satu ketelatenan yang sebagian dimiliki oleh perempuan gitu ya biasanya. Tapi saya kira ini
juga dikaitkan dengan itu adanya ketersediaan tenaga laki-laki yang mereka menganggap bahwa proses pembatikan, proses membatik sendiri, produksi batik itu lebih banyak atau lebih baik melibatkan perempuan gitu, misalnya seperti itu. Ya, soalnya saya minum. Monggo Bu. Mungkin karena ya menurut mereka yang kaum laki-laki kan, oh iya ya kan harus telaten gitu, harus ulet terus menerus. Oke, nggak apa-apa disebutin itu. Cuma justru di sini harus ada realitas-realitas yang disebutkan. Misalnya ini, Anda di halaman halaman 7 ini yang paragraf terakhir, paragraf terakhir halaman 7 itu ya, Anda kan sudah masuk bahwa tenaga kerja perempuan lebih dominan tuh. Ya. Misalnya ada nggak yang bisa Anda sebutkan? Misalnya jumlah produksi rumahan yang ada di Sendangrejo ada berapa? Misalnya tahun berapa jumlahnya ada sekian. Ya, misalnya satu desa ini, itu satu desa ya? Oke, satu desa. Satu desa ini mempunyai rumah produksi sekitar katakanlah 20 misalnya ya. Ada nggak sekitar? Kalau tahun segitu masih sekitar 10-an Bu. Ya. Mungkin dengan wawancara ya. Ya, Anda bisa dengan wawancara. Jangan kira-kira ada aja. Jadi Anda wawancara dengan siapa nanti bisa ya. Tapi yang tahun 70-an sudah menjadi pembatik. Jangan wawancaranya dengan anak-anaknya sekarang ya, jangan. Ya, itu ya. Amit, yang pembatik tahun 70 itu orangnya pas saya wawancarai itu sebelum 2 bulan kemudian beliaunya udah wafat. Mungkin ada yang lain selain itu. Yang Bu Sri Wahyuni tadi sama Bu itu kan tahun berapa? 85 kan ya? Iya. 85. Ya oke lah, misalnya tahun 85 Anda melihat tahun 80-an gitu ya. Iya, 80. Dia mungkin masih ingat tahun 80-an di desa itu ada sekitar berapa pembatik. Dan kemudian Anda menanyakan seberapa banyak kira-kira misalnya dalam satu produksi berapa orang perempuan yang dilibatkan di situ. Ya, dalam satu kali produksi itu perempuan yang dilibatkan itu berapa orang? Satu, itu indikator satu. Ada indikator yang kedua, yaitu Anda melihat tahapan-tahapan produksi, di mana tahapan-tahapan itu banyak melibatkan perempuan. Jadi misalnya tadi mulai tahap menggambar itu banyak perempuan, tahapan membatik perempuan, kemudian mewarnai laki-laki ya. Mewarnai masih perempuan. Melorotnya aja yang laki-laki. Nah ini bisa menjadi indikator bahwa dalam satu produksi batik, ketika satu produksi batik ini banyak melibatkan perempuan. Indikator itu bisa menjawab bahwa disitulah perempuan-perempuan itu banyak dilibatkan. Ya. Jadi ada 2 indikator. Misalnya yang satu Anda tidak mendapatkan, misalnya harus wawancara kok Anda ini nggak kuat nih argumennya gitu. Anda bisa menggunakan metode yang kedua itu. Jadi indikator proses produksi di mana tahapan-tahapan produksi itu banyak melibatkan perempuan. Sehingga itu nanti ketika Anda ditanya misalnya mengapa perempuan itu dominan di situ, bisa Anda melihat realitasnya. Realitasnya di sini loh, orang di Sendangrejo dari misalnya tadi 10 produksi itu hampir semua melibatkan perempuan. Hanya ketika hanya pekerja laki-lakinya itu 1-2 atau berapa orang gitu aja. Berarti itu indikator jumlah. Kemudian yang kedua misalnya itu tidak dapat Anda dapatkan di lapangan, Anda bisa dengan indikator yang kedua dengan menggunakan analogi bahwa dalam proses produksi, setiap proses produksi itu melibatkan perempuan pada tahapan 3 tahap dari 4 tahap produksi gitu. Nah itu ya.
Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, ya, jadi paragraf pertama bisa ada 2 atau 3 paragraf setelah yang paragraf 7 itu ya, halaman 7 ya. Kemudian Anda bisa menceritakan bahwa sebagai pekerja pembatik, ya, sebagai pekerja pembatik, perempuan-perempuan pembatik ini, Anda bisa tadi saya tadi kan tanyakan, ada yang menjadi pekerja, istilahnya pekerja langsung dalam satu produksi, yang dia itu menjadi pekerja istilahnya kayak semacam pekerja tetap di situ. Atau pekerja berdasarkan pada kelompok-kelompok tahapan pembatik. Itu nanti dibedakan. Ya, ada 2. Ya, misalnya ada kelompok-kelompok pekerja pembatik yang ada di Sendang Rejo, itu ada 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Ya. Yang masing-masing ini kemudian mempunyai satu kekhasan di dalam pola kehidupan mereka. Yang satu menjadi pekerja yang pekerja full time misalnya gitu ya. Mungkin tadi jangan pakai istilah full time. Mungkin kalau waktu itu namanya apa di istilah yang ada di Lamongan? Jangan full time itu istilah sekarang. Jadi tidak bisa dipakai itu. Jadi pekerja yang menjadi pekerja langsung yang dimiliki oleh seorang pengusaha gitu, atau ada rumah produksi gitu, misalnya. Atau pekerja hanya pekerja sampingan, ya. Nah ini mempunyai pola yang berbeda. Nanti Anda mengatakan bahwa kedua kelompok ini mempunyai satu pola kehidupan yang berbeda-beda, yang berbeda antara pekerja satu dengan kelompok satu dengan kelompok 2. Nah setelah itu Anda melihat bagaimana kontribusi, ya, atau peran-peran mereka yang mereka lakukan ketika sebagai pekerja, ya, sebagai pekerja dalam proses batik dengan pekerjaan di luar. Untuk memotret, Anda mengatakan bahwa untuk memotret kehidupan para pekerja ini tidak hanya melihat dari sisi ketika mereka bekerja dalam proses pembatikan, tapi juga kehidupan mereka secara sosial, secara apa sih namanya ya, secara kompleks lah, dalam aspek kehidupan mereka, pada kehidupan keseharian mereka gitu. Itu satu heterogenitas, kompleksitas gitu ya, kehidupan mereka. Dan kalau bisa Anda tunjukkan bahwa ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara para pembatik perempuan dengan orang-orang perempuan-perempuan non pekerja pembatik, ya. Jadi itu sebagai pembandingan, sehingga Anda bisa mengatakan bahwa para pekerja pembatik ini mempunyai satu pola kehidupan yang khas, yang berbeda dengan para perempuan biasa, para perempuan umumnya yang ada di desa Sendang. Ini untuk menjawab apa? Ketika ada pertanyaan, kenapa Anda memilih tema tentang para pembatik perempuan? Salah satunya Anda bisa menjawab itu, bahwa para pekerja ini mempunyai satu kehidupan yang khas, yang berbeda dengan wanita-wanita yang ada di Sendang Rejo yang tidak menjalankan pekerjaan mereka sebagai pembatik. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yang harus Anda jawab, harus Anda tunjukkan di latar belakang itu, apa sih yang khas dari mereka? Nah itu harus dimunculkan di latar belakang. Yang khas dari mereka seperti apa? Ya. Jadi misalnya tadi satu, mereka adalah sebagai misalnya pekerja untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. Ada yang kalau yang sampingan, ya berarti mereka menyokong terhadap perekonomian keluarga. Tapi kalau yang
wanita-wanita yang non pekerja itu mungkin berbeda, ya. Mereka justru di sektor sawah mungkin atau seperti apa, gitu ya. Perdagangan. Ya, misalnya perdagangan atau apa. Nah, kemudian juga mereka mempunyai satu pola kehidupan yang khas lainnya. Misalnya mereka termasuk dalam kelompok-kelompok seperti apa di masyarakat, gitu ya. Anda bisa ceritakan mereka notabene-nya adalah mereka mempunyai penghasilan mereka ini, mungkin Anda bisa cerita. Jadi realitas tentang para pekerja ini seperti apa sih? Harus ada di situ. Ya. Jadi ini untuk mengganti yang kamu cerita banyak itu ya. Jadi intinya di latar belakang itu. Kira-kira Anda dong? Paham. Oke. Jadi tunjukkan justru di latar belakang itu tunjukkan realitas-realitas yang ada gitu ya. Realitas-realitas yang ada itu harus muncul. Realitas tentang perempuan ini gitu ya. Nah, karena ini nanti waktunya cukup lama, yaitu dari sekitar hampir 20 tahun, ya, hampir 20 tahun. Tentunya ada perubahan-perubahan pada pekerja. Jadi pada era tahun 80 sampai 90 itu seperti apa sih? Termasuk apakah produksi batik yang ada di Sendang Agung itu sampai tahun 2005 itu batik tulis atau ada batik yang lain, cap atau ya, apa? Bener Bu, ada pergantiannya itu mulai kan tulis, akhirnya itu di printing. Ya, printing. Nah, kemudian tahun berapa itu? Kalau printingnya itu 95-an ke bawah. Oke. Nah, karena ada perubahan di dalam produksi batik dari batik tulis ke batik printing, ini kan juga merubah terhadap proses produksi. Lebih singkat. Termasuk misalnya menggambarnya, terus ini kan berbeda nih, nitiknya itu kan berbeda karena cap itu kan enak printing itu kan. Printing bukan beda dengan cap ya. Beda. Printing itu pakai komputer. Iya, langsung itu. Pakai komputer. Bukan ya kayak komputer kayak sablon gitu Bu. Oh ya. Kalau cap lagi kan ada. Laki-laki ya yang nyablon. Iya. Gitu. Nah, ini kan berarti ada pergeseran. Para pekerja ini tergeser. Nah, ini harus Anda perlihatkan. Anda bisa masukkan ke situ bahwa ketika ada era perubahan teknologi batik dari batik ini menjadi batik ini sekitar tahun ini para pekerja perempuan itu seperti apa? Apakah mereka berubah di sektor yang lain atau tahapan pembatikan yang mana yang kemudian mereka, atau kemudian dia mengambil sektor-sektor yang berbeda? Ya. Jadi Anda harus melihat itu. Jadi di situ di latar belakang juga harus Anda munculkan bahwa perubahan teknologi ini menggeser terhadap peran-peran para pembatik perempuan. Ya. Juga termasuk ini mempengaruhi terhadap misalnya ternyata ketika ada printing pekerja pembatik itu menjadi sedikit gitu. Perempuan ini sedikit sehingga kemudian bagaimana mempengaruhi terhadap kehidupan mereka. Nah, itu harus dimunculkan. Kemudian peran-peran apa yang dilakukan oleh para perempuan pembatik ini? Ya, ketika ada era digitalisasi capisasi. Ya, era cap itu ya, era batik cap. Mereka melakukan apa? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan mereka, gitu loh, paham ya? Gitu. Printing sama cap itu terdahulu yang cap, kemudian ya baru ada printing itu ya, tadi. Makanya itu pun nanti akan dilihat ketika era printing. Ya, kalau cap itu masih harus mengecat itu ya.
Tapi kalau printing itu sudah digitalisasi, Digital. menggunakan Ya. komputer itu ya. Mirip sama. Dan itu biasanya produksinya bukan produksi rumahan. Udah pabrik. Ya, Ya. ada pabrik di situ. Kalau kemarin itu setahu saya terakhir kali ke Sendang itu belum ada pabrik, baru kayak komunitas orang beberapa gitu Bu buat ayo coba buat printing gitu. Tapi akhirnya gulung tikar karena dia itu nggak kuat di situ karena masih tetap kokoh yang batik tulis karena kualitasnya. Tulis atau cap? Tulis. Kalau capnya ini hanya sekelompok di luar golongan ini. Tapi di Sendang. Iya, masih di Sendang. Jadi ada beberapa orang lagi gara-gara kepincut, kok aneh nggone Sendang kok ngecap batik tulis kok enak gitu. Ayo buat lagi anyaran gitu. Buat yang baru-baru. Jadi kembali lagi itu ya. Iya. Jadi eranya kan tulis, kemudian cap, printing tapi gagal, kemudian tulis lagi. Tapi cap dan tulis. Iya, akhirnya cap dan tulis gitu. Jadi itu di latar belakang harus ada perubahan yang jelas tentang tulisan ini mau dibawa kemana itu harus jelas, ya. Jangan kemudian nanti terbawa pada produksi, ya. Hal-hal yang muncul dari batik, keunikannya gitu ya. Jadi kalau yang misalnya seperti motif batik singo mangkok gitu-gitu. Ini nanti Kira di bagian berdua aja. Ini Anda menyebutkan bahwa kemampuan membatik senang itu berat turun-temurun. Oke, nggak apa-apa. Misalnya itu nanti Anda bisa menunjukkan bahwa untuk bisa menguatkan bahwa produksi batik yang ada di Kendal Rejo itu lebih pada produksi lebih banyak dikelola dalam bentuk produksi rumahan gitu. Meskipun ada juga yang kemudian membentuk rumah produksi yang besar gitu ya. Nah ini yang dinas perlindungan itu nanti loh ya. Ini bisa disimpan ini aman. Nah untuk supaya tidak terjadi adanya anakronisme, ini misalnya seperti contohnya ini halaman 6 paragraf yang awal itu ya. Masyarakat di desa tersebut sangat antusias belajar membatik sebagai salah satu keterampilan tambahan yang dikerjakan di samping rumah tangga. Ini kan mengarah ke kalimat sebelumnya. Anda ngomongin itu pada abad ke-16. Nah ini yang setelahnya, kalimat setelahnya itu abad keberapa? Atau sekarang kan? Nah itu sebagai salah satu contoh bahwa Anda harus menempatkan sebuah narasi itu secara kronologis. Lagi ngomong abad ke-16, tahu-tahu kamu ini mengarah kalau yang menurut saya yang mulai dari masyarakat di desa tertentu sangat antusias ya. Ini saya kira ini pada masa-masa sekarang ini atau pada era kontemporer. Kontemporer sekali. Semua pekerja pengrajin emas lah di Sendang itu laki-lakinya. Kenapa Bu? Laki-lakinya menjadi pengrajin emas. Enggak semua Bu, itu hanya orang-orang tertentu. Kebanyakan ya warungan merantau gitu. Ya mungkin di sektor lain selain pekerja batik, produksi batik. Jangan ini kalau seperti ini kalau laki-lakinya itu semua menjadi pengrajin emas. Oh iya. Ya, di batik.
Nah, sejak itu penduduk Sendang menjadi orang rumahan. Sebelumnya orang luar rumahan. Nah, istilah-istilahnya artinya. Diksi apa istilahnya? Iya, diksinya kurang tepat. Ya. Nah, ini di paragraf selanjutnya. Pada tahun 1965 penduduk Sendang mengalami keadaan krisis dan diambang kepunahan. Ini disebabkan oleh peristiwa G30S, peristiwa Gestapo. Benar ada kaitannya atau tidak? Kalau ada kaitannya seperti apa coba saya pengen menanya. Kaitannya hanya seputar kayak isu-isu aja, ketakutan masyarakatnya sendiri gitu. Dampaknya itu dari para pembatik atau masyarakat secara umum? Secara umum. Nggak bisa Anda kemudian menjustifikasi hanya para pembatik, ya? Jadi perlu ini saya tulis modernisasi. Ya. Tapi kalau memang ada kaitannya seperti tadi saya katakan, misalnya ada mobilisasi yang dilakukan oleh para pengusaha batik terhadap pekerja-pekerja batik misalnya, mobilisasi yang mengarah sebagai pendukung Gestapo misalnya. Kalau memang ada, tapi kalau nggak ada jangan mengada-ada, gitu ya. Gitu. Lebih baik dibuang, nggak usah dituliskan di situ, ya. Nggak cocok. Nggak sesuai. Soalnya di kalimat selanjutnya kan ada skupnya negara ini, sehingga kekacauan negara pada masa itu, maka keberadaan batik Sendang ikut kacau. Benar tak? Mengada-ngada ini bisa. Ya Allah. Karena peralatan kayak PKI dari peralatannya hilang nih kalau. Ya Allah. Soalnya menjadi para misalnya para pekerja batik itu masuk organisasi buruh gitu misalnya, yang buruh yang menjadi pendukung dari partai komunis gitu lah. Itu beda lagi. Beda. Jadi hal yang justru kalau memang ada itu bagus itu. Kita melihat bagaimana kehidupan politik para pembatik gitu istilahnya gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah. Nanti kamu malah tidur harus mencari data yang sesuai dengan kata-kata ini. Keadaan krisis sama keberadaan batik Sendang. Nah ini kan eranya tahun 80 nih. Ada lompatan kalau saya katakan. Makanya saya tulis coba dikoreksi untuk mengenai periode ini. Karena saya kira ini kan tahun 65, terus lalu tahun 80. Dalam prosesnya antara tahun-tahun itu kan ada ruang kosong akhirnya. Saya kira ini ini menjadi satu kondisi yang ini aja Pak, kondisi yang tidak kemudian dikaitkan dengan peristiwa Gestapo. Jadi bagaimana kondisi para pembatik, ya, perkembangan para pembatik, atau produksi batik yang ada di Sendang Rejo itu, sehingga misalnya produksi batik yang ada di Sendang Rejo pada era tahun 80-an ya, sampai lebih sampai tahun 80-an itu mengalami pasang surut atau mengalami penurunan atau mengalami masalah apa gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah merespon gitu. Saya kira itu. Jadi ini krisis ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa PKI. Ya. Tapi Anda melihat bahwa perkembangannya itu tidak terlalu baik gitu loh. Anda mungkin kalau melihat dari kalimat setelahnya bahwa pemerintah kemudian membangkitkan kembali, artinya bahwa mereka produksinya itu tidak baik gitu loh. Entah itu produksinya itu
penerimaan apa itu pasar tidak baik atau hasil produksinya yang kurang berkualitas atau seperti apa yang menyebabkan produksi padi itu kembang kempis istilahnya sampai tahun 85 ya. Nah sehingga nanti ini harus paragraf berbeda Mbak ya, dibedakan dengan yang di atas. Saya kalau mencoba ini untuk mengantuk. Iya Bu, istirahat. Ya, nah, jadi ini harus betul-betul di inilah kondisi seperti apa sih sebelumnya yang menyebabkan pemerintah kemudian melakukan upaya untuk membangkitkan batik, sehingga Anda harus tahu dulu kondisi seperti apa sih batik itu yang ada di Sendang Rejo, gitu loh ya. Saya pengen tahu apakah yang ada di Sendang Rejo itu sebagai satu-satunya tempat di mana produksi batik yang ada di Lamongan? Ada sebenarnya kawasan Sendang Agung itu Sendang Agung. Nggih Bu. Ya, Sendang Agung itu kan di pinggirannya sama di atasnya itu ada Sendang Agung. Nah, yang di apa kayak gunung itu loh Bu. Yang di bawah itu Sendang Agung. Nah, yang di atas itu Sendang Agung, di sini Sendang Dhuwur. Nah, yang Sendang Dhuwur itu berbeda soalnya lingkupnya kecil banget. Tapi kalau masalah produktivitas itu yang mempelopori emang dari Sendang Agung. Terus akhirnya yang Sendang Dhuwur minat juga gitu. Tapi emang satu-satunya di Lamongan. Di Lamongan. Ya. Itu bukannya yang memproduksi kain tenun? Kalau kain tenun itu di Parengan. Oh, Parengan. Nggih, Parengan. Aku pernah dikasih waktu di Sekaran itu. Nah, itu rumah saya di situ Bu. Ya, di Aliyah Sekaran itu. Nggih. SMA ya. Ya, ada SMA, ada MA. Ya, itu. MA-nya itu. Oh, MA-nya. Kalau ini tempatnya kecil, kan SMA-nya gede itu ya. Iya. Nah, SMA di pinggir jalan. Iya, Wahas. Nah, saya masuk itu waktu jadi tim independen itu ujian nasional itu. Saya di Sekaran, pernah di Turi, pernah di yang nyebrang sungai itu. Oh, Mulut Tigo. Siser. Nyebrang. Iya, Laren, daerah Laren gitu. Mudiran. Numpak getek. Nah, saya tuh ingat makanya apa itu yang kain tenun. Soalnya waktu itu ingatnya saya itu dikasih kain tenun gitu. Iya. Dikasih tenun. Bukan batik, tapi malah tenun. Oke. Jadi ini nanti harus termasuk ini kalau misalnya era tahun 89, 84. Ini batiknya ini masih batik apa? Masih batik tulis atau batik printing? Atau batik printing? Batik cap. Cap kan tadi katanya tahun 90-an, benar nggak? Iya. 90. Atau tahun 70? Bukan Bu, yang cap itu malah 90. Kalau yang tulis mulai dipelopori 70. Nah, yang dikembangkan oleh pemerintah ini apa? Yang dikembangkan batik cap atau batik tulisnya? Tulisnya. Tulis? Iya. Cap itu ternyata yang beli konsumennya itu kurang tertarik. Gak ada seninya katanya itu orang-orang. Gak ada seninya mbak kata yang beli-beli. Itu batiknya model batik pesisiran? Nggih, yang gede-gede gitu. Tulis tapi pesisiran? Iya, batik. Warnanya kuat? Warna-warna cerah. Iya, benar. Warna cerah. Ya. Hijau, kuning, merah, biru. Gitu. Oke. Ini saya buatkan kalimat ini, tapi nanti ini mungkin nanti dikaitkan dengan tetap dikaitkan dengan misalnya ada upaya dari pemerintah untuk membangkitkan kembali batik tulis yang nanti tetap dikaitkan dengan
bagaimana upaya pemerintah ini kemudian berpengaruh terhadap kelompok perempuan pembatik. Ya, jadi jangan lepas. Maksudnya Anda ngomong tentang pemerintah, upaya pemerintah membangun ini, tapi Anda kemudian lepas, tidak ngomongin tentang bagaimana ini ada kaitannya dengan perempuan pembatik gitu. Jadi kan ini upaya mau mengembalikan lagi batik tulis, artinya bahwa kembali lagi bahwa tenaga kerja perempuan itu dilibatkan di situ gitu. Namun apakah ini kan sudah generasi yang berbeda ya. Mereka pembatik yang era tahun 90-an ini mereka punya satu ada proses pelatihan atau apa gitu ada? Nggak ada Bu. Itu langsung ke misal ibunya kok batik, anaknya itu cuma tiru-tiru dulu. Ya. Jadi proses sosialisasi yang di level keluarga. Ini yang saya bilang lompat-lompat rakawan tahun 70-an. Ya boleh 1-2 kalimat untuk mengantarkan. Ya, ini Bu Marni masih hidup. Oh, yang tadi meninggal itu? Nggih, niku. Tapi sempat wawancara? Sempet Bu. Itu orangnya itu ya udah banyak banget yang nggak ingat, paling yang diingat cuma Mbak paling zaman dulu itu orangnya di sini tuh rame gitu, banyak yang pekerjanya itu nggak kayak ini kan sebagai desain istilahnya. Bukan yang Bu Marni sebentar, kayak aku salah baca ini. Pada tahun 90 diketahui ada seorang pembatik, nggak usah sepuh dan lain-lain, berusia 70. Tahun 90 sudah 77 tahun. Nggih. Kamu ketemunya tahun berapa? 2020 awal, sebelum ada COVID itu. Terus pas ada 100 tahun. Kok itu sih beda 2018. Ya Allah. 2018 ini 1990 ke 2000 kan 10 tahun. 28 tahun ditambah 77 tahun. Oh iya, terlalu. Waktu kamu ketemu usia 77 tahun. Iya, usianya segitu, gak ngasih tahun lahirnya gitu Bu. Yang pas saya ketemu itu usianya itu pas tak tanya jenengan usianya pinten, katanya 77. Nah itu sebelum ada corona itu. Itu kan berarti 77 tahun itu ketika tahun 2018. Nggih. Apa kalau kalimatmu ini? Karena tahun 90 tidak ada misalnya orang pembatik biasa tahun 90 loh ya. Iya. Itu harus hati-hati makanya berkaitan dengan usia. Berarti ketika dia tahun 90, dia berusia berapa coba? Berapa ya? Kurang 28 tahun. 2000. Paling tidak kan sekitar 50 tahun. Oh iya. Dia sekitar usia 50 tahun. Dia sebagai pembatik. Wow. Jadi kalau misalnya pada tahun Anda tahun berapa? 50. Kenapa Ibu? Tadi tahun 90 dia usia 50 tahun. Kalau dia tulisan Anda misalnya, Anda mulai tahun batik klasik itu ada tahun berapa? Batik klasik mulai 6. Katakanlah tahun 70. Ya. Tahun 70 dia berusia berapa? Kurang 40.
10 tahun. 10 tahun ya, masih belajar. Dia usia 10 tahun. Itu logika untuk narasumber itu harus main, Mbak. Nanti asal jadi ketika usia 5 tahun 70-an atau tahun ini usianya berapa sih? Sehingga bisa dicek, oh ya dia memang tahu tentang adik. Nah, tapi tulisan Anda itu tahun 89, mulai tahun 89. Berarti kan sedang era cap. Iya, era cap. Nah terus Anda kok mengarahnya pada para pembatik tulis? Karena penggiatnya itu batik cap kurang diminati sama itu konsumen, kemudian balik lagi ke cap. Sama yang salah keteranganmu tadi itu. Ayo. Salah. 89 itu mulai era cap ya? Iya. Era cap. Oh, gini Bu, saya ambil kenapa 89 itu karena bupatinya. Iya itu kan. Oh iya sih. Era cap. Itu kan sedang pada eranya era cap tuh. Iya. Tapi kemudian bupati ini menghendaki supaya kembali ke batik tulis. Nggih. Berhasil nggak sih? Berhasil, tapi efeknya itu nggak langsung Bu. Enggak, tingkat bahwa program yang dilakukan oleh bupati itu hasilnya seperti apa untuk membangkitkan kembali batik tulis? Hasilnya kurang signifikan. Berarti tetap batik cap kan? Kurang signifikan maksudnya nggak ada yang juragan-juragan baru lagi, paling cuma ada pelatihan-pelatihan aja gitu. Tapi dalam produksi batik pada waktu itu diterapkan nggak? Atau produksi batik malah itu tetap aja mereka memproduksi cap. Batik tulis hanya menjadi semacam apa ya? Ya warisan yang masih hanya pada momen-momen tertentu saja, bukan sebagai produksi gitu. Iya. Enggak Bu. Produksi juga. Iya, produksi utama. Okay. Dan kurang signifikannya itu ke situ langsung ke penggiatnya batik yang asli. Tapi pemerintah itu kayak salah sasaran gitu loh Bu, hanya menyasar orang-orang umum. Untuk kamu daripada kerja gitu mending kamu batik aja loh. Nah, gitu. Kurang signifikannya. Jadi ya nggak ada juragan baru karena nggak terinisiatif dari dirinya sendiri. Prakteknya seperti apa Mbak? Apakah kemudian perempuan atau orang-orang secara umum ya, orang-orang yang dilibatkan dalam program pemerintah kembali batik tulis itu, mereka kemudian memproduksi batik mereka, batik tulis? Memproduksi tapi hanya cuma saran aja, misal disuruh gambar batik tulis ya udah gambar, nanti skalanya itu nggak sampai selesai gitu loh Bu, nggak sampai jadi, hanya serangkaian 2 atau 3 aja, nggak sampai melorot, nggak sampai menjemur, dikasih warna nggak sampai. Nah program ini pelatihan. Kan 5 tahun nih. Iya. Iya. 5 tahun atau bukan? Ini apakah bupati itu selama masa jabatan selama 5 tahun itu menggiatkan batik? Enggak, lebih ke pembangunan yang ini jembatan malah Bu. Jadi makanya itu enggak ada efek yang langsung nyata gitu. Kenapa Anda mengambil ininya tahun 89 kalau memang kemudian produksi batik tulis itu tidak banyak dilakukan? Oh, iya. Ya kan logikanya kan gitu. Kenapa Anda segera mengambil tahun 89? Meskipun ada program dari pemerintah ini. Ya programnya nggak jalan kok ngapain? Ya. Yang tentunya ketika program ini nggak jalan,
tidak ada pelibatan perempuan orang pembatik. Soal perempuan atau laki-laki tidak terlihatkan di situ. Tapi paling tidak bahwa ketika program itu upaya membangkitkan kembali tidak berhasil, saya gitu ya. Artinya bahwa tidak ada kemudian mobilisasi perempuan ataupun laki-laki sebagai pekerja di situ kan. Nah terus apa yang mau Anda tulis gitu maksudnya? Kecuali Anda justru tulis ya pada era sebagai satu perpanjangan mulai dari era tahun 65 ya, mulai dikenalkannya batik tulis yang ada di Lamongan itu. Nah tahun 89 ada proses revitalisasi yang kemudian gagal gitu loh. Jadi bagaimana kemudian para pekerja atau orang-orang yang sebelumnya terlibat dalam batik tulis gitu. Nah itu justru jangan batasan waktunya jangan 89 saya kira. 89 itu malah justru menjadi masa-masa di mana batik tulis itu mengalami krisis dan ada upaya untuk mengembalikan revitalisasi itu ya. Tapi kemudian Anda kasih keterangan bahwa revitalisasi yang dilakukan oleh terhadap para pembatik itu tidak berhasil. Nah ini yang halaman 8 tinggal saya tulis sih. Antara pengrajin perempuan, nah, wujudnya apa itu, buktinya apa itu ya dari tadi. Nah ini ada juga nilai kesakralan, ini berkaitan dengan desain ya. Bahwa pengrajin tradisional mengandung nilai-nilai pada diri yang dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Apa dari batik itu, produksi batik atau mungkin hal yang berkaitan dengan produksi batik yang kemudian berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari si pembatik, nilai-nilai ya. Berarti sebagai satu pandangan hidup, kemudian konsep hidup, kemudian aturan-aturan hidup ya, yang mengacu pada yang batik. Apa? Itu sih Bu, yang saya tangkap selama ini itu orang-orangnya ketika selesai membatik itu kan yang dibatik kayak burung, kemudian bunga-bunga atau daun-daun, kemudian ada juga yang dari sendang dhuwur itu makam. Nah, jadi nilai-nilai yang diterapkan di batik itu tadi iki loh yang punya gitu. Jadi harus aku rawat gitu, kayak nilai-nilai apa maksudnya? Nilai-nilai kayak Maesan, terus punya Sendang Agung, punya Mbah Yai. Jadi ada kayak sholawatan gitu loh, maksudnya pengajian gitu, pengajian akbar terus diselenggarakan di makam gitu untuk menghormati leluhur gitu Bu. Dengan begitu dibuatkan batik kayak gapuranya gitu. Kalimatnya saya jika dicermati di dalamnya mengandung nilai pada diri dijadikan sebagai acuan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menciptakan batik, nilainya antara lain kesakralan. Saya tuh agak nggak ngerti ini maksudnya. Bagaimana Anda mau jelaskan tapi saya belum tahu. Kemudian yang lainnya juga saya agak bingung, ini sultan era tahun berapa ini? Kok sultan mana? Bukan sultan, saya itu Sunan sekolah dipakai oleh sultan dan keluarganya. Tahu biru nih, kalau sultan mending kayak dipikir nosek. Iya. Ya, dasar. Kopi pes paling Anda. Kopi pes ini.
perempuan, kenapa perempuan itu kan karena mereka telaten gitu ya. Paciran ya. Itu daerah yang kok bukan sekarang, Paciran. Nggih. Itu yang daerah Jati toh? Mboten. Masih lurus ke utara lagi. Nggih. Kalau Paciran kan ini dekat laut toh. Kalau yang Jati itu masih daerah Payaman. Itu deketnya sama makamnya Amrozi. Oh, yang mana Paciran? Bukan yang Jati. Oh. Nggih. Jati bukannya makam siapa itu? Siapa? Sunan apa yang di Lamongan? Oh, Sunan Sedangdur. Bukan. Oh, Derajat. Derajat. Beda. Kalau yang Derajat itu yang sisi sebelah mana ya? Barat. Iya, barat. Kalau yang Sendang ini utara tapi lebih ke rada selatan dikit. Dekat sama Payaman. Amrozi jadi di sakral di sana. Itu sih Bu, bukan disakralkan. Kayak itu loh makamnya Amrozi itu ada kotak, terus dikasih pagar, gak ada maesanya. Cuma dikasih kotak pagar besi gitu aja. Jadi orang-orang kalau lewat, ya wes di sini tuh ada makam, cuma bukan dijadikan objek wisata. Bukan. Oh. Kayak malah dijadikan apa ya? Ya lewat-lewatan aja sebagai pengingat gitu loh. Untuk masyarakat setempat. Dan disakralkan. Dan masyarakat setempat itu malah menganggapnya makam si Amrozi ini buat desanya itu malah jadi tanda kutip iya jelek. Makanya itu dipertampangkan gitu, jangan kayak gini gitu. Dibeda. Ada tulisannya gitu. Enggak sih, beda dengan makam yang umum. Ya sebagai pembeda itu tadi. Akhirnya orang-orang gitu. Iya. Kalau ditanyai dari mana? Payaman. Ndine makamnya Amrozi. Kesannya jelek ya. Nah, langsung. Kalau ini cuma satu, bagaimana dimana? Jangan gitulah. Anda bisa mempertanyakan siapa perempuan-perempuan pembatik, atau ada berapa kelompok perempuan-perempuan pembatik di Sendangjo, bisa. Ya jangan cuma satu dinamika itu. Iya. Dinamika nanti mempertanyakan tentang bagaimana kehidupan. Kalau saya pakai dinamika, itu menjadi bagian dari. Jadi pertanyaannya bisa mulai siapa saja yang menjadi kelompok perempuan-perempuan pembatik, ya. Atau mungkin berapa kelompok perempuan pembatik, ada berapa gitu, nggak apa-apa pertanyaan ada berapa gitu. Terus yang baru yang selanjutnya misalnya bagaimana kehidupan para perempuan pembatik. Kalau nanti Anda membagi menjadi dua ya bisa membatik kelompok A, kelompok B gitu ya. Terus ini tujuan dan manfaatnya. Nanti jam 12 ada janjian dengan Alvin. Untuk yang tujuannya, ini kan mendeskripsikan tujuannya ya menjelaskan gitu ya, cara mendeskripsikan. Boleh sih mendeskripsikan, tapi cuma itu level C1. Jadi menganalisis kelompok-kelompok perempuan pembatik di Sendangjo, menjelaskan kehidupan atau aktivitas kehidupan
perempuan-perempuan pengrajin dari tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian kalau tadi ada pengaruhnya, pengaruh perubahan teknologi atau pengaruh perubahan produksi batik terhadap kehidupan para pembatik perempuan. Tapi di rumusan juga munculkan. Jadi bagaimana pengaruh perubahan teknologi batik, teknologi batik, teknologi produksinya. Ya, teknologi produksi batik terhadap kehidupan terhadap para pembatik perempuan. Dimunculkan juga di rumusannya. Terus tujuannya ini kan untuk kajian-kajian tentang perempuan, ya. Sebenarnya kajian-kajian tentang perempuan kan ini. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan historiografi perempuan. Tapi historiografinya mungkin lebih ke arah sebagai daily life history. Daily life history atau ya kehidupan sehari-hari, sejarah kehidupan sehari-hari. DAILY life history. Kemudian aspek praktisnya yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perubahan-perubahan kehidupan para pembatik di Benang Rejo dari tahun sekian ke tahun sekian. Nah ini yang ruang lingkupnya itu tadi ya terutama untuk skop temporalnya ya Mbak ya. Skop temporalnya mulai ini aja era batik tulis awal tahun berapa nanti Anda ini kan sampai tahun 2005 apa? Sebenarnya mau tak tambah ke tahun 2012 Ibu. Terlalu. Oh jangan ya. Itu malah melejit sekali tahun-tahun segitu. Yang tahun pokoknya setelah Indonesia itu disahkannya batik sebagai ya itu. Terlalu. Kalau tahun 2005 Mbak alasannya? Kalau 2005 itu dikaitkan dengan pekerja perempuan. Stagnan sih Bu. Maksudnya hanya orang-orang yang pekerja perempuan itu ya menerimanya seperti biasa, cuma di situ juragannya itu mengikuti banyak festival-festival gitu aja sih Bu. Enggak ada kaitan. Ya. Jadi kaitkan dengan keberadaan dari para perempuan pembatik. 2005 ya. Ya 2005 mungkin ada tahun berapa yang melihat bahwa misalnya keberadaan pembatik perempuan itu menjadi lebih kuat atau bahkan hilang gitu loh, bahkan kalau iya lebih ke hilang. Kalau menurut sih, saya gini, hilang. Jadi justru yang akhir itu pada masa kegagalan dari program pemerintah untuk menggiatkan batik. Iya, soalnya tulis. hilang. Lebih didominasi oleh batik ini. Jadi mulai tahun misalnya 60, mulai di situ ada 60, apa 65. Boleh diganti ke 65 Bu. Iya. Malah justru
dimundurkan tahun 65, di mana batik tulis itu mulai ada di situ, atau mungkin tahun sebelumnya. Pokoknya batik tulis di Sendang Agung itu ada sampai tahun 89, di mana ada upaya mengembalikan. Nah, itu kan nanti ada kaitannya dengan proses persaingan batik dengan batik cap. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengembalikan batik tulis, tapi tidak berhasil istilahnya itu. Nah, itu justru di situ, di mana perempuan-perempuan ini akhirnya mereka tersisihkan ketika kemudian yang menang atau istilahnya dalam kompetisi produksi itu yang lebih dominan batik cap, di mana perempuan-perempuan itu tidak banyak dikaryakan di situ gitu. Ya, dari 89 saya kira, atau mungkin ya 90-an, atau di mana batik cap itu di situ muncul lebih dominan. Ya, dominan daripada tulis. Jadi nanti ganti ya, saya harus dikaitkan dengan alasannya nanti berkaitan dengan eksistensi perempuan pembatik, ya harus dikaitkan dengan itu. Tapi nanti konsekuensinya juga nanti ada beberapa bagian, misalnya seperti narasumber itu nggak boleh yang pada usia harus diperhitungkan pada era 60 sampai 89, ya. Sampun sepuh-sepuh, maksudnya punya cucu 2. Nggak apa-apa. Gimana kalau terlalu muda malah nggak bisa dijadikan sebagai narasumber. Nah, tinjauan produksi justru tadi yang kamu pakai itu, yang Imogiri itu. Tulisannya siapa itu yang Imogiri tadi itu, yang putih itu? Ya, yang dari sakral. Itu itu ditulis dalam tinjauan pustaka, sebagai tinjauan pustaka kamu, karena itu sebagai model, tulisan model, ya, tulisan model yang jelas sekali itu menjadi tulisan model kamu. Bahwa dia juga menyoroti tentang perempuan, saya itu menyoroti tentang perempuan pembatik gitu, sama-sama, nggak masalah. Jadi jangan, waduh nanti saya dikira mencontek polanya, nggak apa-apa, mencontek polanya itu nggak apa-apa. Tapi bukan memindahkan datanya dia ke kita, nggak boleh itu. Kalau seperti itu nggak boleh. Tapi polanya itu sama, nggak apa-apa. Jadi role model. Jadi tulisan ini menjadi role model tulisan saya gitu. Paham. Itu harus ditunjukkan di situ. Perbedaannya apa? Perbedaannya kan kamu nanti bisa mengatakan bahwa ini nulis di Imogiri. Terus para pekerjanya mungkin lebih dikaitkan dengan sebagai para pembatiknya ini pembatik keraton atau apa gitu, misalnya. Kalau ini kan enggak. Iya, enggak. Nah, itu berbeda. Oke, jadi enggak. Ini yang sudah saya tulis ini lebih ke arah produksi sebagai objek wisata, ini beda banget. Ya. Ada yang nulis tentang misalnya transformasi batik tulis ke batik cap misalnya, itu nggak apa-apa. Jadi kan ada tulisannya Mbak siapa itu kemarin? Lupa sih. Anak tudung aku. Ada di sini. Bimbingan saya. Tapi dia lebih ke produksi sih. Tapi di situ juga menyinggung tentang proses transformasi batik tulis ke batik cap sampai printing.
Nah ini bisa yang ketiga potret tulisannya Hempri Suyatna, potret tentang kehidupan pembatik jadi Asem. Ini juga bisa role model, tapi ini saya kira tidak spesifik perempuan ya, tapi ini bisa mulai ditulis. Bentuknya Hempri. Nah ini juga bisa Tri Wahyono, perempuan lawean dalam industri batik ya. Kamu lihat modelnya kok kayak apa sih yang di kamu lihat sistematikanya, oh ini ngomongin tentang ini, saya juga bisa ngomongin. Nah ini tinggal Anda mencari data yang disesuaikan dengan yang ada di lapangan Anda. Oke? Jadi justru kalau ada tulisan-tulisan yang semodel itu akan membantu Anda. Konsep dari life history itu harus karena Anda ngomongin tentang dari life history. Kemudian apa yang dimaksud dengan pembatik perempuan itu harus didefinisikan. Apa yang dimaksud dengan pembatik di sini? Pembatik perempuan itu beda dengan juragan, beda dengan apa, beda dengan gitu. Jadi harus ada definisi yang jelas tentang pembatik perempuan. Pembatik perempuan itu apa? Bla bla bla. Kemudian yang dimaksud dalam tulisan ini, kelompok pembatik perempuan itu ada dua, yaitu pembatik yang A dan B, itu didefinisikan. Ya. Kemudian kehidupan sehari-hari dari life story ini menyoroti tentang apa saja sih yang disoroti untuk sebuah kajian. Kamu cari nanti ada daily story, tulisan banyak tulisan daily story. Mereka menyoroti tentang apa, aspek apa saja, gitu ya. Misalnya daily history ini menyoroti tentang aspek A, B, C, D, E, gitu. Tapi saya akan menekankan dalam tulisan ini, misalnya Anda hanya menyoroti tentang beberapa poin saja, aspek ekonominya, aspek sosialnya, misalnya seperti itu. Jadi harus jelas dalam konsep, secara konseptualnya itu harus jelas ya. Ini belum sama sekali kalau saya katakan ya. Jangan dinamika, bukan daily story ya. Daily story-nya. Kemudian metode sumber primer Anda. Kamu katakan bahwa ini untuk kajian lokal, kajian sejarah lokal itu lebih berbasis pada sumber-sumber pribadi. Ya. Sumber pribadi yang berupa wawancara, hasil wawancara, dokumen-dokumen keluarga, dokumen-dokumen pribadi. Nah itu yang Anda tunjukkan di tahap heuristik gitu. Apakah ada dokumen formal? Anda menemukan dokumen formal? Hanya segelintir sekali, misalnya apa contohnya? Sertifikat gitu Bu. Oke. Ya. Sertifikat boleh koran, boleh. Ya, tulisan koran yang itu pun yang dimuat cuma ketika ada memenangkan pameran gitu Bu. Misal. Tapi itu era berapa ya dilihat ya. Oke. Ini bagian heuristik, jadi dokumen audio, film, mungkin foto dan lain itu lebih bersifat kronolog. Kali ini biasanya lebih mengarah pada dokumen-dokumen pribadi dan juga hasil wawancara. Nah, ketika kritik, misalnya Anda mengatakan bahwa pengelompokan terhadap narasumber yang membedakan kelompok yang A, kelompok B, pembatik dalam ini Anda mengelompokkan pembatik yang mana gitu ya, itu harus dijelaskan. Itu untuk mengkritik. Lagi kok ono PKL bareng ini gitu. Itu iya masih terkatut-katut. Oh ini harus lagi ngomongin tentang kritik kok PKL. Benar non.
angin. Kemudian interpretasi kan kadang menggunakan konsep tentang daily story, ya. Akan menekankan pada persoalan-persoalan apa saja dalam daily story itu dari para pembatik perempuan itu dijelaskan. Nah, coba untuk yang kamu udah pernah ketemu langsung dengan saya belum kan? Belum ya. Kemarin saya ini first time sekarang. Pakai ini aja ya. Iya. Masih bingung. Masih. Kemarin juga ditanyai sama apa? Perempuan, kenapa perempuan itu kan? Itu juga disebutkan wilayah mana itu, Sendang itu. Ya. Di desa itu apakah semua desa itu menyebar atau hanya di dusun-dusun tertentu, misalnya gitu. Mungkin ada bisa membuat semacam bagan ya peta ini peta daerah desa itu. Nah, Sendang Agung yang ada pembatiknya itu sebelah mana ya? Apa semua kan enggak? Ya. Itu tuh. Jadi nanti ini bisa diperkaya dengan Anda membaca model tulisannya yang Anda gunakan sebagai tulisan model ya. Enggak, role model. Di sini bisa Anda di bab 3-nya. Oh ya, 3 ya. Ya disesuaikan. Jadi itu untuk daftar pusakanya nanti aja ya, disimpan aja itu kalau pusaka dan jadi periode politik nggak usah lah ya, tapi justru perubahan teknologi yang dimaksud. Kira itu ada yang masih bingung nggak? Ininya untuk judulnya nggak usah pakai dinamika. Oh Kehidupan iya, itu mau pengrajin gitu. Oh gitu Ya. Tapi ini tahunnya nanti jelas beda, nanti dirubah. Adik tulis ya. Kita selesaikan itu tahun 90-an. Oh iya. Periodenya. Jadi misalnya tahun 1960 sampai 90 gitu. Ya, tergantung pada Anda mau mulai batik tulisnya itu kapan. Tentunya dengan alasan yang kuat tentang bagaimana pelibatan perempuan di situ. Kalau akhir kan itu nanti bahwa para perempuan pembatik itu tergeser keberadaan mereka. Nah, awal Anda menggunakan seperti apa terminologi awalnya itu, ya, jelas? Ya Bu, paham. Oke. Ya kemarin itu mau tak tanyain, Bu ini jadi nggak ya yang dinamikanya apa diusahakan apa nggak usah gitu ya? Ternyata nggak usah. Soalnya yang benar buku-buku yang role model itu nggak ada kata dinamikanya, langsung to the point gitu. Dan konsepnya nggak usah dinamika adalah nggak usah. Jadi makanya saya kan sudah tak kasih warna kuning, maksudnya dihilangin gitu. Jadi kadang-kadang kalau cuma dalam bentuk kayak gini kan Anda bingung tuh. Iya benar. Apalagi, tapi biasanya saya itu kayak gitu terus ada zoom gitu. Jadi sudah level PPKM-nya sudah ini. Kalau di Lamongan itu malah orang-orang sudah juarang pakai masker Bu. Sakti ya. Kayak biyen gitu. Ngomongan terus jengkur saya waktu lagi rapi-rapinya juga ada orang nganggur. Oke. Malah terus waktu Bu Khofifah menyiarkan kalau yang Lamongan level 1 itu langsung
biar orang-orang bawa hajatan, maulid Nabi, Mas.